Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yang dengan NIM 12070010066 dan juga ada teman saya yaitu Rohayati dengan NIM 120701063 dan juga ada teman saya Sonya Novanda Nurjaman dengan NIM 120701070. Di sini kami akan menyajikan sebuah presentasi mata kuliah praktikum struktur data dengan dosen pengampu Ibu Konita. Pada presentasi kali ini, kami mengambil studi kasus yang pertama, yaitu mengenai perhitungan statistika. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Di sini, saya akan membacakan mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, ada dua hal yang akan kami bahas. Yang pertama ada latar belakang, dan yang kedua ada tujuan. Yang pertama, latar belakang. Struktur data adalah basis dari tipe data abstrak atau ADT. Tipe data abstrak mendefinisikan bentuk logis dari sebuah tipe data. Sementara, struktur data mengimplementasikan bentuk fisik dari tipe data tersebut. Disadari atau tidak, statistika telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mencakup banyak data. Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan juga untuk membuat rencana masa yang akan datang. Pemimpin mengambil manfaat dari kegunaan statistika untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya statistika, suatu data kita dapat mengetahui banyak hal. Di antaranya adalah nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal, dan masih banyak lagi. Selain itu, statistika dasar juga membahas mengenai hal-hal yang bersifat mendasar dan tidak terlalu kompleks. Maka dari itu, kelompok kami memilih dari kasus yang pertama, yaitu mengenai perhitungan statistika dasar. Untuk tujuan dari laporan kami ini, yang pertama adalah mengetahui nilai rata-rata setiap mata kuliah, mengetahui nilai standar deviasi untuk setiap mata kuliah, mengetahui nilai minimal untuk setiap mata kuliah, mengetahui nilai maksimal untuk setiap mata kuliah, mengetahui nilai rata-rata setiap mahasiswa, mengetahui mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terkecil, dan juga mengetahui mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terbesar. Selanjutnya, landasan teori. Algoritma adalah daftar langkah yang diikuti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Algoritma perlu dikode untuk menjadi sebuah program. Kode tersebut ditulis di dalam bahasa program. Bahasa program yang telah kita ketahui sangat banyak, salah satunya adalah bahasa Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ampuh dan mewah. Ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, bebas platform. Yang kedua, memiliki keamanan tingkat tinggi. Yang ketiga, menyediakan pemrograman berorientasi objek. Yang keempat, mendukung bahasa pemrograman lain, dan yang terakhir dapat menunjang pengembangan enterprise. Subprogram adalah bagian-bagian dari program yang lebih kecil namun berdiri sendiri dan dapat dipanggil dari program lain. Abstract Data Type atau ADT adalah model matematika untuk suatu struktur data. ADT mendeskripsikan hubungan data dengan operasinya. Implementasi dari ADT dapat berupa array, list, tree, table hash, maupun graph atau bentuk struktur lainnya. Komponen ADT ada 3. Yang pertama, data, meliputi atribut dan tipe data atribut. Yang kedua, operasi, meliputi perilaku apa saja yang dapat dilakukan oleh data. Yang ketiga, interface, yaitu cara akses oleh pengguna untuk mengolah data. Selanjutnya, metode. Langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan proyek ini, kami melakukannya dengan metode diskusi dan pembagian tugas di setiap perintah yang harus dikerjakan. Dengan menggunakan metode ini, kami dapat menyelesaikannya dengan mudah dan cepat. Setelah itu, untuk melakukan perhitungan dari pertanyaan poin A sampai G, kami mengikuti tahap yang telah diperintahkan, sehingga dapat membuat algoritma dan naskah Java.
Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan dari studi kasus yang pertama mengenai perhitungan statistika dasar. Di mana di sini sudah disediakan tabel 3 mata kuliah, yaitu praktikum struktur data, praktikum dasar pemrograman, juga praktikum fisika, di mana dari tiap-tiap mata kuliah tersebut diberikan 10 nilai. Kemudian dari tabel tersebut kita akan mencari nilai rata-rata setiap mata kuliah, nilai standar deviasi setiap mata kuliah, nilai minimal juga maksimal dari setiap mata kuliah, nilai rata-rata setiap mahasiswa, juga nilai terbesar dan terkecil dari 10 mahasiswa tersebut. Dimana di sini kita langsung saja akan memaparkan yaitu nilai rata-rata dari setiap mata kuliah, dimana telah diperoleh melalui perhitungan, yaitu nilai rata-rata dari mata kuliah praktikum struktur data yaitu 77,7. Kemudian praktikum dasar pemrograman nilai rata-ratanya adalah 71,8 dan praktikum fisika diperoleh nilai rata-rata yaitu 81,2. Kemudian nilai standar deviasi untuk setiap mata kuliah di mana telah diperoleh praktikum struktur data, yaitu nilai standar deviasinya adalah 15,16080574756288. Juga telah diperoleh nilai standar deviasi dari praktikum dasar pemrograman yaitu 6,8527366796047255. Yang terakhir yaitu nilai standar deviasi untuk mata kuliah fisika yaitu 3,627671429443411. Kemudian kita akan mencari yaitu nilai minimal untuk setiap mata kuliah, dan telah diperoleh yaitu nilai minimal untuk mata kuliah praktikum struktur data adalah 45, nilai minimal untuk mata kuliah praktikum dasar pemrograman yaitu 63, dan nilai minimal untuk mata kuliah praktikum fisika diperoleh 76. Kemudian ada nilai maksimal untuk setiap mata kuliah. Diperoleh untuk nilai maksimal dari mata kuliah praktikum struktur data yaitu 92, nilai maksimal dari mata kuliah praktikum dasar pemrograman yaitu 82, dan nilai maksimal dari mata kuliah praktikum fisika adalah 87. Kemudian nilai rata-rata dari 10 mahasiswa. Mahasiswa pertama diperoleh nilai rata-rata dari 3 mata kuliah tersebut yaitu 82, mahasiswa kedua 78,67, mahasiswa ketiga 80,67, mahasiswa keempat 83,67, mahasiswa kelima 65, mahasiswa keenam 77,67, mahasiswa ketujuh 77, mahasiswa ke-8 84,67, mahasiswa ke-9 72,33, dan mahasiswa terakhir mahasiswa ke-10 yaitu 67,32. Kemudian di sini kita akan mencari yaitu mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terkecil. Mungkin bisa dilihat dari perolehan nilai rata-rata tiap mahasiswa bahwa yang memperoleh nilai terkecil, rata-rata terkecil yaitu mahasiswa kelima dengan perolehan nilai yaitu 65. Kemudian mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terbesar? Bisa dilihat kembali dari 10 mahasiswa tersebut nilai terbesarnya diperoleh oleh mahasiswa ke-8 dengan perolehan nilai 84,67. Di mana untuk mendapatkan dari nilai-nilai hasil tersebut kita melalui banyak tahap gitu untuk menghitung tersebut. Yang pertama kita harus menentukan alat, wadah, juga bahan dan hasil. Kemudian kita merancang dari ADT-nya, abstract data type, kemudian membuat naskah Java. Dan untuk mendapatkan hasil yang tadi telah diperoleh, kita banyak melalui tahap, yaitu yang pertama menentukan bahan, alat, dan juga wadah, kemudian kita mendapatkan hasil, lalu kemudian kita merancang abstract data type, dan dari abstract data type tersebut kita akan membuat naskah dengan atributnya seperti nilai variabel, juga tipe data
atributnya itu integer. Dimana dari operasi perhitungan seperti nilai rata-rata setiap mata kuliah, juga nilai rata-rata setiap mahasiswa, itu kita menggunakan operasi penjumlahan dan operasi pembagian. Juga untuk mencari nilai seperti standar deviasi, nilai minimal, maksimal, juga nilai terbesar dan terkecil dari tiap-tiap mahasiswa, itu menggunakan operator perbandingan. Dan untuk interface-nya itu terdapat pada naskah yang sudah terlampir pada laporan. Juga implementasi yang kami gunakan di sini di studi kasus yang pertama yaitu array, karena menurut kami array gampang diaplikasikan dibanding list tersebut. Dan untuk kesimpulannya dari kelompoknya kami yaitu abstract data type atau ADT adalah model matematika untuk suatu struktur data, di mana implementasi dari ADT banyak seperti array, list, tree, table hash maupun graph dan struktur lainnya. Juga Java sendiri merupakan pemrograman tingkat tinggi, di mana Java ini memiliki keunggulan ya berupa platform bebas, menyediakan PBO atau pemrograman berorientasi objek, juga memiliki keamanan tingkat tinggi, dan dapat menunjang pengembangan enterprise atau pemrograman berskala besar. Juga dengan membuat naskah Java ini kita dapat mudah menghitung nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai minimal, maksimal, dan lainnya dengan menggunakan Java ini tanpa perlu kita menghitung dengan kalkulator ataupun manual dengan menggunakan jari. Mungkin sekian. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.